Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, sedaya jamaah pengaosan malam Sabtu Masjid Al-Ikhlas ingkang mugi sedaya tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kawitanipun atur langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sami tansah ngujahaken rasa syukur bilih wonten palenggahan ing dalu menika. Alhamdulillah kita sedaya tasih pinaringan sehat. Ya, sami sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sami ngantuk? Oh, bapak-bapak mboten, ibu-ibu dereng. Ya, berarti ibu-ibu sekedap malih niki mengke. Nggih, insyaallah. Alhamdulillah sedaya pinaringan sehat, pinaringan sempat, langkung-langkung pinaringan iman saha pinaringan Islam, sehingga kita sedaya saged sarengan makempal manunggal silaturahim tolabul ilmi wonten papan palenggahan ingkang dipun mulyakaken Allah menika. Mugi-mugi kanthi pakempalan wonten ing dalu menika Allah kepareng gampelaken lampah kita sedaya tumuju wonten ing swarga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini saya kedua kalinya Pak hadir di tengah-tengah panjenengan. Pun setunggal tahun nggih enten nggih. Kalau mben masjidipun dereng dados, alhamdulillah ini sudah jadi sangat-sangat napa niki? Ya megah dan mewah. Ya, alhamdulillah selain bangunannya megah, jamaahnya juga kathah. Ya, maka mudah-mudahan ini tanda bahwa Masjid Al-Ikhlas ini termasuk masjid yang makmur, Pak. Ya. Karena kalau masjidnya makmur itu jamaah hidupnya juga akan dimakmurkan oleh Allah. Nggih napa nggih? Yakin napa yakin? Nah, maka ini yang harus kita yakini. Siapa yang memakmurkan masjid, maka hidupnya akan dimakmurkan Allah. Karena nanti dalam Al-Quran banyak disebutkan bahwa ketakwaan itu erat kaitannya dengan kemudahan, erat kaitannya dengan kelancaran rezeki, Pak. Bahkan secara spesifik Bapak Ibu, ibadah sholat itu dikaitkan dengan kemudahan mendapatkan rezeki. Jadi kalau ada orang bilang ibadah ki ora ana urusane karo rezeki, niku salah. Salat niku mboten nenten urusane kalih rezeki, niku klintu. Karena Allah ngendikaken wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar, Pak. Berikan solusi.
atas problematika kehidupan yang sedang dihadapi. Tetes urip niku nek kebak masalah ngaten nggih. Solusi yang ditawarkan Quran napa Bapak Ibu? Meningkatkan takwa. Nggih, ning biasanipun menawi wonten masalah tindakan pundi, Pak? Yang katanya mengatasi masalah tanpa masalah nih kali. Nah, kalau solusinya Quran mengatasi masalah itu meningkatkan takwa. Bahkan yang luar biasa Allah ngendikaken wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nanti sholat itu pun dikaitkan dengan rezeki. Ngendikanipun Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah. Ayo perintahkan keluarga kalian untuk mendirikan sholat. Sampun apa dereng? Halo? Sampun dereng Pak, Bu? Sampun. Alhamdulillah niki kula tingali Bapak Ibu wonten, kadang kaneman nggih wonten, lare-lare alit nggih wonten. Mugi-mugi nggih samangke saged mlebet swarga sareng-sareng kalian keluarga. Nggih. Nah, ini kata Allah Pak Bu. Jadi kalau keluarga itu diperintahkan salat, nggih, lajeng Allah mawantu-wantu wastabir 'alaiha. Ayo perintahkan keluarga, perintahkan masyarakat untuk mendirikan sholat, wastabir. Jadi dalam Al-Quran itu ada kata wasbir, ada kata wastabir. Kalau wasbir niku sabari biasa Bapak Ibu. Tapi kalau di situ ditambah to wastabir, yaitu sabarnya ekstra luar biasa. Artosipun apa? Ajak-ajak tiang supados nindakaken salat niku gampil napa aurat, Pak? Halo? Bu. Ibu-ibu kalau napa ndhawuhi lari-lari niku salat niku gampil napa angel? Angel. Sinaosa angel, Allah ngendika wastabir. Pancen kedah sabar ngoten nggih. Harus sabar, Pak. Nggih, sekali ndak mau, dua kali ndak mau, tiga kali ndak mau, terus nggih. Nah, ndak boleh putus asa. Wis lele karepamu salat ra salat. Nah, jangan begitu. Perintahkan. Ya, maka termasuk takmir niki nggih ajak-ajak jamaah supados nindakaken salat wastabir, harus ekstra sabar. Ya, karena memang ini tugas, ya, mengajak orang untuk mendirikan salat. Ya, niki wau kula angsal bocoran saking Mas Darsono. Turine mengke bibar salat wonten dahar geden turine. Leres mboten niki? Wah, ini salah satu sarana, Pak. Ya, niki sarana ini. Ya, mengajak masyarakat untuk memakmurkan masjid. Ya, ini satu program yang luar biasa. Ya, dan ini diadakan setiap 1 pekan sekali, ya. Oh, 1 bulan. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan nanti bisa meningkat ya, Mas. Nah, ini sarana. Dan Allah ngendika ngeten, Pak Bu. Kalau kalian sudah mendirikan salat, keluarga kalian mendirikan salat, la nas'aluka rizqa. Loh, niki ngendikanipun Allah. Kami ndak butuh rezeki dari kalian. Ya, maka jangan beranggapan salat itu mengurangi jatah rezeki. Ya, berapa banyak Pak Bu? Orang karena sibuk dengan aktivitas dunia rela meninggalkan sholat. Jalaran apa? Mungkin nek gaweane ditinggalke turene mboten rampung. Ya, mila nek pas adzan niku kan kathah tiyang niku sami nyemayani Gusti Allah. Ya, enten mboten? Enten. Rawuh ya niki. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kose gitu ya. Gaweane rong rampung. Maka Allah ngendika, ya, kalau sholat sudah ditunaikan dengan baik, lanas aluka rizqan, kami tidak butuh rezeki dari kalian.
Bahkan Allah tegaskan, nahnu narzukuka, kamilah yang akan mendatangkan rezeki untuk kalian semua. Mila monggo Bapak Ibu kaistiqomahan anggenipun makmuraken masjid menika kedah dipun jagi. Siap napa mboten? Insyaallah. Baik Bapak Ibu, ini mukaddimah. Lajeng wonten ing dalu menika kita badhe ngaos sareng-sareng Quran surat An-Nisa ayat 9. Nggih. Surat napa Bapak Ibu? Nggih, An-Nisa ayat 9. Nggih, ini tadi dipun ngendikaken. Nggih, jadi tema kita jangan sampai kita meninggalkan generasi yang rapuh. Kalau dalam Quran pun ngendikaken dzurriyyatan di'afa, generasi yang lemah. Kalau bahasa Jawa ini napa niku? Lemah rapuh niku napa? Ringkih ngoten nggih. Ampun ngantos nilaraken generasi ringkih. Nah, nanti kita kaji Bapak Ibu. Para bapak, para ibu, monggo saderengipun kita kaji, kita waos sareng-sareng nggih. Kersane mboten ngantuk nggih. Nah, monggo kawula dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allahumma arhamna bil Quran. Kawula wangsuli bismillah malih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sampun sami faham Bapak Ibu? Halo? Dereng nggih? Nggih. Kawula waosaken artosipun. Nggih. Hendaklah mereka merasa takut orang-orang yang seandainya meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Surat An-Nisa ayat 9. Dados Bapak Ibu, tema besar ayat ini kula lan panjenengan sami niku dipun dawuhi nggadahi raos ajrih. Nggih, gadah napa Pak? Raos ajrih. Yakhsha itu rasa takut yang didasari dengan ilmu. Terus tidak hanya sebatas weden-wedenan, ngeten nggih. Tapi rasa takutnya itu karena adanya dorongan ilmu, Pak. Nah, kita sedaya dipun dawuhi nggadahi raos ajrih
mawi nilaraken generasi-generasi anak keturunan ingkang rapuh, lemah, ringkih, ingah napa nika? Ingah ingih ngoten nggih. Nah, ini kita diperintahkan untuk memiliki rasa takut, Pak, akan hal tersebut. Nah, maka yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, kinten-kinten Bapak Ibu sampun nggadahi raos ajrih napa dereng niki? Halo? Sampun nggih? Nggih. Utawi ngeten, Pak, Bu. Bapak Ibu niki mengke kan bakal sedo nggih? Nggih. Nggih. Dados niki Pak Camat kalih Bu Camat ngoten nggih. Camat niku napa? Nggih, calon mati napa calon mayat? Nggih. Alhamdulillah warga Karangjati niki luar biasa. Masjid dekat dengan kuburan, Pak. Wah, itu lebih mendekatkan dan mengingatkan kita tentang kematian. Bibar salat langsung mirsani makom. Mila niki Pak Camat kalih Bu Camat. Ngeten Pak Bu. Kalau nanti kita yakin nggih, kita nanti akan mati. Kinten-kinten Bapak Ibu sampun gadahi bayangan utawi gambaran napa dereng? Kinten-kinten pami mangkin jenengan tilar, jenengan sedo niku badhe nilaraken napa dhateng putra wayah? Halo? Popo nenten gambaran apa dereng? Mengke pami sedo ngaten nggih, badhe nilaraken napa dhateng putra wayah kinten-kinten? Hah? Napa utang? Walah, ampun lah. Nggih, nek mboten saged ninggalke bondo nggih minimal ampun ninggalke napa? Utang. Nggih. Nah, mungkin beraneka ragam, Pak. Enten sing pun gadahi bayangan, oh engko anakku tak tinggali sawah. Enten sing gadahi bayangan ditinggali lemah. Gadahi bayangan ditinggali napa? Griya. Enten bayangan ditinggali buku tabungan. Nggih, saldo ten rekening. Nggih, ning ampun langkung 3 wulan nggih. Nggih, ning nek mboten enten transaksi diblokir niku mengke. Nah, jadi macam-macam, Pak. Orang punya bayangan, punya gambaran. Oh, sok bakale anak putu ditinggali niki. Nggih. Sampun apa dereng? Dereng? Wah, mboten tinggali napa-napa kersane pados ki ambak ngoten. Oh, ngoten. Nah, Bapak Ibu, nggih. Ayat niki wau nggih. Ayat ini tadi dalam beberapa kitab tafsir niku pun ngendikaaken asbab nuzul atau utawi sabab nuzul. Jadi dalam Quran itu ada yang namanya latar belakang turunnya ayat. Surat itu diturunkan, ayat niku diturunkan niku jalarane nopo to? Nah, itu ada Pak sebabnya. Nah, para ulama tafsir ngendikaaken ayat hendaknya kalian takut apabila meninggalkan generasi-generasi lemah itu diturunkan berkenaan dengan kisah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Bapak Ibu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Wonten ingkang pirsa kisahnya? Halo? Mungkin hari double lah. Ya nek pirsa. Nah, jadi kisahnya begini Pak Bu. Dahulu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas niku gerah. Beliau sakit. Nah, kemudian dijenguk atau ditengok oleh Rasulullah. Dipun tuweni kalian Rasul. Nah, kemudian saat niki tangklet datang Nabi. Wahai Nabi, innani dzi malin. Saya itu punya harta. Harta saya banyak. Nah, ini jadi Nabi menjenguk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit. Mila pami wonten tiyang sugih kok gerah niku enggal-enggal di tuweni. Nggih.
Sinten ngertos mungkin jenengan pikantuk napa Pak? Wasiat. Wasiat ya. Warisan niku datang ahli warisipun. Kalau wasiat niku saged datang tiang sanes. Nggih. Nah, saat tangklet datang Nabi, nggih. Lam yarithuni, harta saya banyak, tapi tidak ada yang mewarisi kecuali hanya satu anak perempuan saya. Kemudian beliau bertanya, seumpami wahai Nabi, saya ini menginfakkan atau mensedekahkan seluruh dari harta yang saya miliki kepareng napa mboten, kan gitu. Maka oleh Nabi dijawab mboten. Tidak boleh Pak. Sesemangat-semangatnya jenengan berinfak, berwakaf, kalau jenengan tasih nggadai putra wayah, jangan semua harta benda itu diinfakkan, diwakafkan. Niku mboten mboten sae. Nek kabeh diwarisne, ning mboten enten sing diwakafne, sae mboten. Mboten nggih. Nah, maka sahabat tadi bertanya, kalau ndak boleh semuanya wahai Nabi, fa kaifa idza nisfu? Nggih pun nek ngoten sepalih. Wah, separone Pak. Ya, paribasan gadah sabin niku 10 patok niku sing diwasiatne gangsal patok. Ya. Pareng napa mboten? Kata Nabi dereng pareng. Ya niku tesih kakeh kakean. Ya. Maka yang ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas ini bertanya, fa kaifa idza thuluth? Nggih pun nek ngoten 1/3. Ya, 1/3, 1/3. Ya, sabine gangsal 12 patok sing diwasiatne gangsal patok. Sekedhik napa kathah niku, Pak? Halo? Sekedhik napa kathah? Nek jenengan gadah dit 150.000 niku di infakne 50.000 ngoten kraos napa mboten? Kraos nggih. Nek 1.500 diinfakne 500 rupiah ngoten kraos. Nggih. Nek 1.500.000 diinfakne 500.000 kraos mboten? Enteng napa abot? 1,5 miliar diinfakne pinten? 500 juta. Nggih, abot napa enteng? Nah, ternyata Pak, Bu, sedekah itu jangan nunggu kaya. Kadang kan enten tiyang ngoten nggih, sok wae lah sedekahe nek wis sugih. Karena semakin banyak hartanya itu apa, Pak? Dia akan semakin apa? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Senenge napa? Babakan bondo donya niku syadid, sangat-sangat. Ya. Nah, itu kalau semakin banyak. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali, Pak. Setelah saat kalau mau tangklet nggih pun nek ngoten saya infakkan 1/3-nya. Oleh Nabi dikatakan na'am wa thulutsu katsir. Ya sudah, 1/3 itu sudah banyak. Dan Nabi mengatakan, Sa'ad, innaka antada'a warathataka aghniya khairun laka. Sa'ad, kamu meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan agnia, kaya, sejahtera, khairun laka, itu lebih baik bagimu min antada'ahum ailatan, daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir, yatakaffafun nas fi aidihim. Kalau sudah fakir akhirnya napa? Uripe niku nggantungke dateng tiang sanes, suka meminta-minta, Pak. Maka meninggalkan niku mau, meninggalkan anak keturunan dalam keadaan berkecukupan itu lebih
baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir. Saged dipahami Bapak Ibu? Halo? Berarti pun paham ya niki ya? Lajeng dahar niki. Nah, dados ngeten Bapak Ibu. Para ulama mengatakan ayat ini yang dimaksud dengan generasi lemah, kalau berdasarkan konteks turunnya ayat ini, maka lemah itu berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi. Kalau melihat konteks sebab turunnya ini. Akan tetapi Al-Imam An-Nawawi, lah niki Imam Nawawi niku nggadai pendapat sanes. Kata beliau apa? Yang dimaksud dengan kelemahan ayat tersebut mengandung banyak makna. Terus ngendikanipun Imam Nawawi, generasi yang lemah, anak turun yang lemah itu tidak hanya lemah dari segi ekonomi, tapi lemah ini lemah dalam segala aspek, dalam segala bidang Bapak Ibu. Mengkhawatirkan kelemahan ekonomi itu penting. Nggih napa nggih? Halo? Nggih napa nggih? Iya Pak. Bahkan menawi jenengan saged mirsani tiang sepuh Kolomben itu nggadahi napa? Nggadahi kepedulian terhadap anak turunnya. Nggih, ben sok anak turunku ki uripe makmur, sejahtera. Nggih, tiang sepuh Kolomben nandur jati, Pak. Nggih, tiang nek nandur jati niku kinten-kinten ajeng dipanen dhewe napa dipanen anak putune. Nah, itu kepedulian orang-orang dulu ya terhadap generasi yang akan datang. Ya, saniki malah jatine ditegori nggih. Nah, lagi wayahe manen kok kan ngoten. Nah, kalau di Arab itu ada hikayat begini, Pak. Simbah-simbah sepuh yuswanipun 8 tahun niku nembe ndeder isi kurma. Yeah. Maka ditanya, jenengane sepuh kok ya lagi ndeder napa? Isi kurma. Lagi engko sok oleh manen kapan? Ngoten nggih. Maka simbah niki ngendika, "Loh, saya menanam biji kurma ini tidak untuk saya nikmati, tapi untuk dinikmati oleh anak keturunanku." Masya Allah, Pak. Jadi lemah yang pertama ini yaitu lemah dari segi kesejahteraan. Maka kalau kita ini mengkhawatirkan generasi kita lemah dari segi kesejahteraan, Pak, ini mendorong kita untuk berusaha lebih keras, berusaha lebih giat supados napa apa yang kita usahakan saat ini bisa dinikmati oleh anak cucu. Syukur-syukur saged dinikmati 7 turunan nggih. Lah mengke sing turunan ke-8 mesake niku. Nggih mboten uman napa-napa niku mengke. Nah, kemudian poin yang kedua Bapak Ibu. Ada yang lebih penting untuk dikhawatirkan. Nggih. Ternyata kekhawatiran ini bukan hanya khawatir ekonominya saja, ya. Tapi pendapat yang kedua yang dimaksud dengan lemah adalah lemah agamanya. Ya. Napa Bapak Ibu? Lemah agama. Ya. Nah, agama ini mencakup beberapa aspek. Bisa lemah akidahnya, matur nuwun jazakallah. Ya, kemudian yang kedua lemah ibadahnya. Kemudian yang ketiga lemah akhlak dan moralitasnya. Ya, nah ini yang dimaksud agama, Pak. Tapi Bapak Ibu nun sewu, berapa banyak di antara generasi-generasi kita saat ini yang akidahnya rapuh, Pak, akidahnya roboh, Pak. Yeah. Kemudian juga bagaimana kita melihat
generasi-generasi saat ini yang ibadahnya lemah, Pak. Yeah. Saya mungkin dulu pernah mengkisahkan, mboten ten Masjid Bonan di Masjid Amanah itu, Pak. Pernah suatu ketika, Pak, waktu saya di Karangmalang itu, ada sekelompok muda-mudi itu singgah di parkiran masjid karena waktu itu hujan. Itu mulai ba'da asar ngantos menjelang maghrib niku do ngiyup ten parkiran masjid. Nah, begitu tiba waktu maghrib, kula adani, Pak. Saya adani. Nah, selesai adzan, jane nggih sih jawah. Kula tingali parkiran masjid niku wau pun resik. Nggih, mboten enten napa wau? Mboten enten nyawa nih. Padahal itu ada puluhan remaja, Pak. Anak laki-laki perempuan itu. Nggih, kula terus mikir, ya Allah, mereka berteduh dari dinginnya air hujan, tapi tidak berteduh dari panasnya api neraka. Coba ini, Pak, realita anak-anak muda kita saat ini. Yeah. Padahal setahu saya kalau mendengar adzan lari terbirit-birit niku sinten? Setan. Lah kok niki enten menungso krungu adzan malah melayu, Pak. Nah, maka ini kan menjadi PR kita. Yeah. Maka kita patut meneladani Nabi Yakub alaihissalam, Pak. Nabi Yakub itu dikisahkan dalam Al-Quran, am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Terus Nabi Yakub niku saderengipun sedo, beliau panggil anaknya, kemudian ditanya, wahai anakku, apa yang akan engkau sembah setelah sepeninggalanku nanti? Apakah engkau tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini gambaran orang tua, Pak. Menjelang kematiannya, beliau khawatir akan masa depan agama anaknya, akidah anaknya, ibadah anaknya. Nun sewu Bapak Ibu, menawi tiyang sepuh saniki pami ajeng sedo anak-anak dikumpulne kinten-kinten sing diwasiatne babakan napa? Napa? Warisan nggih. Oh, kae lemahe bapak sakmene, sawahe bapak sakmene. Gitu, Pak. Tapi nabi-nabi dulu yang pertama kali dikhawatirkan itu bukan ekonominya, tapi yang dikhawatirkan adalah agamanya. Mila para nabi rasul, Pak, lam yuwarisu dinaron wala dirham. Mboten mariske dinar, mboten mariske dirham. Tapi yang beliau wariskan adalah ilmu. Mila estu, Pak, Bu, monggo kita bekali nih anak-anak kita dengan pendidikan agama yang baik. Syukur-syukur saged dilebetne ten pondok pesantren. Itu bagian dari ikhtiar kita, Pak. Ikhtiar orang tua. Karena pendidikan itu investasi, Pak. Nek mboten dibayar nih sakniki, mungkin nek lari niku pun kebacut gede, Pak. Mereka akan menagih dengan perilaku yang menyebalkan. Kadang-kala kan ada orang tua yang kang mboten kersa rekaos, wis lah sekolah sak-sake, sing penting gak usah bayar. Jangan begitu, Pak. Bukan berarti niki kudu golek sekolah sing larang, mboten. Cari lembaga pendidikan Islam yang berkualitas. Meskipun saat niki rekaos, insya Allah itu nanti kita akan dimudahkan pada saatnya nanti. Daripada sekarang kita mboten rekaos, justru rekaosnya di suatu saat nanti di belakangan kan itu lebih berat. Lajeng ingkang angka 3, Bapak Ibu, saya persingkat. Lemah yang dimaksud dalam ayat ini adalah lemah dari segi fisik dan mentalitasnya. Maka orang tua itu mohon maaf, Pak, jangan terlalu memanjakan anak. Anak harus dikuatkan fisik dan mentalitasnya, Pak.
Nggih. Dulu pernah ada kasus niku di Jakarta, Pak. Ada seorang anak yang pada saat itu, mohon maaf, bapak ibunya meninggal dunia. Karena anak ini sejak kecil dimanjakan, apa-apa dilayani, apa-apa dituruti. Akhirnya apa? Setelah bapak ibunya sedo, piyambakipun depresi. Setelah depresi, akhirnya apa? Bunuh diri, Pak. Ya, nggak kuat mentalnya, Pak. Ya. Maka Nabi ngendika, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dan itu lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, jangan meninggalkan generasi yang lemah. Itu adalah lemah dari segi pengetahuan. Nah, mila kadangkala orang tua kan ada yang ngendika wis bapake arep mbiyen ra sekolah, ya ning muga-muga anak putune kabeh engko do mangan bangku sekolah. Ngoten nggih. Ndah atose nggih. Bangku sekolah dipangan. Nah, artinya apa? Biar anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang tinggi, Pak. Maka kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Ayo, siapa yang pengen nih anak-anaknya sejahtera dunia, bekali dengan ilmu. Siapa yang ingin anak-anaknya sejahtera di akhirat, bekali dengan ilmu. Dan barang siapa yang mengharapkan kesejahteraan dua-duanya, baik di dunia maupun di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaknya bekali mereka dengan ilmu. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, alhamdulillah daharan sampun medal, ya monggo dipun rahapi insyaallah. Makaten mbok bilih ingkang saged dalem aturaken wonten palenggan ing dalu menika, mugi-mugi napa ingkang dalem aturaken saged dadosaken tadkirah peringatan khususipun dhateng kawula pribadi lan umumipun dumateng sedaya jamaah. Monggo kita siapkan generasi-generasi yang lemah yang kuat ekonominya, kuat agamanya, kuat fisik dan mentalnya, dan yang keempat kuat ilmu pengetahuannya. Insya Allah ya, nanti akan menjadi generasi-generasi yang akan membawa kejayaan Islam di atas muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Makaten babila ingkang saged kula aturaken menawi kathah kelenta-kelentu anggen kawula matur, kawula nyuwun agenging pangapunten. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.